adalah kumpulan puisi pilihan karya Jalaluddin Rumi. Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta juga menjelma anggun segar, karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar, karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan, karena cinta rumah penjara tampak bagaikan kedai mawar, karena cinta tumpukan debu kelihatan seperti taman, karena cinta api yang berkobar-kobar jadi cahaya yang menyenangkan, karena cinta setan berubah menjadi bidadari, karena cinta batu yang keras menjadi lembut bagaikan mentega, karena cinta duka menjadi riang gembira, karena cinta hantu berubah menjadi malaikat, karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus, karena cinta sakit jadi sehat, karena cinta amarah berubah menjadi keramah-ramahan. Cinta yang dibangkitkan oleh hayalan yang salah dan tidak pada tempatnya bisa saja mengantarkannya pada keadaan ekstasi. Namun kenikmatan itu jelas tidak seperti bercinta dengan kekasih sebenarnya, kekasih yang sadar akan hadirnya seseorang. Cinta, dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan. Saya mencintainya dan saya mengaguminya. Saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih, dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang saya cintai. Dia begitu indah. Oh, dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarang. Dia adalah dia, dan dia dan mereka adalah dia. Ini adalah sebuah rahasia. Jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya. Cinta, lautan tak bertopi. Cinta adalah lautan tak bertopi. Langit hanyalah serpihan buih belaka. Ketahuilah, langit berputar karena gelombang cinta. Andai tak ada cinta, dunia akan membeku. Bila bukan karena cinta, bagaimana sesuatu yang organik berubah menjadi tumbuhan? Bagaimana tumbuhan akan mengorbankan diri memperoleh ruh hewani? Bagaimana ruh hewani akan mengorbankan diri demi nafas yang menghamili Maryam? Semua itu akan menjadi beku dan kaku bagai salju. Tidak dapat terbang setara menjadi padang ilalang bagai belalang. Setiap atom jatuh cinta pada yang maha sempurna dan naik ke atas laksana tunas. Cita-cita mereka yang tak terdengar sesungguhnya adalah lagu pujian keagungan pada Tuhan. Perih cinta inilah
yang membuka tabir hasrat pecinta. Tiada penyakit yang dapat menyamai duka cita hati ini. Cinta adalah sebuah penyakit, karena berpisah, isyarat dan astrolabium rahasia-rahasia ilahi. Apakah dari jamur langit ataupun jamur bumi, cintalah yang membimbing kita ke sana pada akhirnya. Akalkan sia-sia bahkan menggelepar untuk menerangkan cinta. Bagai keledai dalam lumpur, cinta adalah sang penerang cinta itu sendiri. Bahkan matahari yang menyatakan dirinya matahari. Perhatikanlah ia, seluruh bukit yang kau cari ada di sana. Pernyataan cinta. Bila tak kutanyakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Bila ku cium harum mawar tanpa cintamu, segera saja bagai duri bakarlah aku. Meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah bagai ombak dalam lautan. Kau yang telah menutup rapat bibirku, tariklah misalnya ke dekat. Apakah maksudmu? Mana ku tahu. Apa aku hanya tahu bahwa aku siap dalam iringan ini selalu. Ku punya lagi amahan kepedihan menangmu. Bagai unta memanah biak makanannya, dan bagai unta yang geram mulutku berbusa. Meskipun aku tinggal bersembunyi dan tidak bicara, kehadiran kasihku jelas aku nyata. Aku bagai benih di bawah tanah. Aku menanti tanda musik semi, hingga tanpa nafasku sendiri aku dapat bernafas wangi, dan tanpa kepalaku sendiri aku dapat membelai kepala lagi. Tanpa cinta, segalanya tak bernilai. Jika engkau bukan seorang pecinta, maka jangan pandang hidupmu adalah hidup. Sebab tanpa cinta, segala perbuatan tidak akan dihitung pada hari perhitungan nanti. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Burung-burung kesadaran telah turun dari langit dan terikat pada bumi sepanjang 2 atau 3 hari. Mereka merupakan bintang-bintang di langit, agama yang dikirim dari langit ke bumi. Demikian pentingnya penyatuan dengan Allah, dan betapa menderitanya keterpisahan dengannya. Wahai angin, buatlah tarian ranting-ranting dalam dikir hari yang kau gerakan dari persatuan. Lihatlah pepohonan ini, semuanya gembira bagaikan sekumpulan kebahagiaan. Tetapi wahai bunga ungu, mengapakah engkau larut dalam kepedihan? Sang lili berbisik pada kuncup. Matamu yang menguncup akan segera mekar, sebab engkau telah merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan. Dimanapun jalan untuk mencapai kesucian hati adalah melalui kerendahan hati, hingga dia akan sampai pada jawaban ya dalam pertanyaan, bukankah aku ini Robmu?
disebabkan ridhonya. Jika saja bukan karena ridhomu, apa yang dapat dilakukan oleh manusia yang seperti debu ini dengan cintamu? Rahasia yang tak terungkap. Apapun yang kau dengar dan katakan tentang cinta, itu semua hanyalah kulit. Sebab inti dari cinta adalah sebuah rahasia yang tak terungkapkan. Aku adalah kehidupan kekasihku. Apa yang kau dapat aku lakukan, wahai umat muslim? Aku tidak mengetahui diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Islam, bukan dari timur maupun barat, bukan dari darat maupun laut, bukan dari sumber alam, bukan dari surga yang berputar, bukan dari bumi, air, udara, maupun api, bukan dari singgasana, penjara, eksistensi, maupun makhluk, bukan dari India, Cina, Bulgaria, Saksen, bukan dari kerajaan Irak maupun Khurasan, bukan dari dunia kini atau akan datang, surga atau neraka, bukan dari Adam, Hawa, teman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak, baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku. Lihatlah yang terdalam. Jangan kau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Keterasingan di dunia. Mengapa hati begitu terasing dalam dua dunia? Itu disebabkan Tuhan yang tanpa ruang. Kita lemparkan menjadi terbatasi ruang. Rumah. Jika 10 orang ingin masuki sebuah rumah dan hanya 9 yang menemukan jalan masuk, yang ke-10 mestinya tidak mengatakan, ini sudah takdir Tuhan. Ia seharusnya mencari tahu apa kurangannya. Debu di atas cermin, hidup, jiwa, seperti cermin bening. Tubuh adalah debu di atasnya. Kecantikan kita tidak terasa karena kita berada di bawah debu. Di dalam cahayamu aku belajar mencintai. Di dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari di dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu. Dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Dan penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seni. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajariku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku?
kau tak akan pernah dapat apa yang hati. Diamlah cinta. Diamlah cinta adalah sebutir permata yang tak bisa kulemparkan sembarangan seperti sebutir batu. Yakinlah, di jalan cinta itu Tuhan akan selalu bersamamu. Tak ada kata pilihan lain bagi jiwa selain untuk mengasihi. Namun, pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari kerangka dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Bunga mawar, kemuliaan hanya dapat disembunyi di dalam hati para pecinta. Karena cinta, segalanya menjadi ada. Dan hanya karena cinta pula, maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Cintaku padanya adalah hakikat jiwaku. Hidupku adalah gelora yang selalu merindukannya. Aku hidup seperti seorang gipsi pengembara. Aku tak pernah menetap di tempat yang sama. Namun, setiap malam aku selalu bernyanyi dan menari ditemani bintang-bintang di bawah langit yang sama. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu, meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha tersembunyi yang ada di luar alam semesta ini akan nampak pada cermin persepsi. Kekasih, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana caranya menyebutmu, dan sulitkanlah obor di tanganmu agar membakar habis rumah keegoan di dalam diri. Jikalau mendefinisikan dan membatasi aku dengan berbagai konsep, maka aku akan kelaparan dengan dirimu sendiri. Lalu aku pun akan jatuh ke dalam suatu kontak yang terbuat dari kata-kata, dan kontak itu adalah peti mayatmu sendiri. Percikanlah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Di mana saja kau berada, apapun keadaanmu, cobalah selalu menjadi seorang pecinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya. Sekali kau dikuasai oleh kasihnya, maka kau akan hidup menjadi seorang pecinta yang hidup bagaikan dalam pusara. Dan kau akan tetap hidup hingga hari kebangkitan itu tiba. Lantas, kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selamanya. Namun, jika kau belum menjadi
orang pecinta, maka pada hari pembalasan seluruh pahalamu tidak akan dihitung. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku? Kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Manusia ibarat suatu pesanggerahan. Setiap pagi selalu saja ada tamu yang datang. Kegembiraan, kesedihan, ataupun keburukan. Lalu kesadaran sesaat datang sebagai suatu pengunjung yang tak diduga. Sambut dan hibur mereka semua, sekalipun mereka semua hanya membawa duka cita. Sambut dan hibur mereka semua. Perlakukan setiap tamu dengan hormat, sebab mereka semua mungkin adalah para utusan Tuhan yang akan mengisi rumahmu dengan beberapa kesenangan baru. Jika kau bertemu dengan pikiran yang gelap atau kedengkian atau beberapa prasangka yang memalukan, maka tertawalah bersama mereka dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu. Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu, sebab mereka telah dikirim olehnya sebagai pemandumu.